Halo adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Kali ini kita akan membahas soal-soal dalam buku Senang Belajar Matematik halaman 96. Soal-soal yang akan kita bahas berkaitan dengan konsep perbandingan. Mari kita mulai dengan pembahasan soal nomor 1. Siti memiliki 36 buku tulis. Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dengan buku tulis Lani? Perbandingan buku tulis yang dimiliki Siti dengan Lani bisa dituliskan dalam bentuk pecahan seperti berikut. Pecahan tersebut harus kita ubah menjadi pecahan sederhana agar bisa menjadi perbandingan. Untuk mencari pecahan sederhana, kita cari dulu faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Faktor dari 36 adalah 1, 2, 3, 6, 12, 18, dan 36. Faktor dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Dari nilai-nilai faktor tersebut, maka faktor persekutuan terbesar adalah 12. Selanjutnya, kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan 12. Pecahan 3/4 bisa kita tulis dalam bentuk perbandingan sebagai berikut. Dengan demikian, perbandingan buku tulis yang dimiliki Siti dengan Lani adalah 3:4. Soal nomor 2. Paman memelihara ikan nila dan mujair. Perbandingan bibit nila dan mujair 7:9. Bibit ikan mujair 450 ekor. Berapakah banyak bibit ikan nila? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Dalam bentuk persamaan perbandingan senilai, soal tadi bisa kita tulis sebagai berikut. Tips: tempatkan hal yang akan kita cari sebagai pembilang dalam pecahan yang ada di sebelah kiri persamaan. Dalam hal ini, bibit nila adalah hal yang akan kita cari. Sehingga kita tempatkan di bagian atas pecahan tersebut. Kita masukkan jumlah bibit mujair ke dalam persamaan tadi. Kita pindahkan angka 450 ke sebelah kanan persamaan seperti berikut. Kesimpulan: banyaknya bibit ikan nila adalah 350 ekor. Soal nomor 3. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 5:12. Banyak buku cerita 30 judul. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Dalam bentuk persamaan perbandingan senilai, soal tadi bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan jumlah buku cerita ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 30 ke sebelah kanan persamaan seperti berikut. Kesimpulan: jumlah buku pelajaran di perpustakaan tersebut adalah 72 judul. Soal nomor 4. Perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 adalah 2:3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Dengan melihat tabel baris 1 yang berisi data perbandingan, kita ketahui perbandingan antara jumlah siswa laki-laki dan nilai selisih adalah 2:1. Untuk jumlah siswa laki-laki, persamaan perbandingan senilai bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan selisih antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 7 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan jumlah siswa laki-laki adalah 14 siswa. Kita lanjutkan ke siswa perempuan. Dengan melihat tabel baris 1 yang berisi data perbandingan, kita ketahui perbandingan antara jumlah siswa perempuan dan nilai selisih adalah 3:1.
Untuk jumlah siswa perempuan, persamaan perbandingan senilai bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan selisih antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 7 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan jumlah siswa perempuan adalah 21 siswa. Kesimpulan: jumlah siswa laki-laki kelas 5 adalah 14. Jumlah siswa perempuan adalah 21. Soal nomor 5. Siti membuat minuman sirup. Ia mencampur air, gula, dan sirup dalam satu tempat. Perbandingan antara air, gula, dan sirup adalah 7:3:2. Minuman sirup yang akan dibuat sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, dan sirup yang dibutuhkan? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Berdasarkan data baris 1 dalam tabel, perbandingan antara bahan air dengan total semua bahan dalam perbandingan tersebut adalah 7:12. Untuk kebutuhan bahan air, persamaan perbandingan senilainya bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan jumlah minuman yang akan dibuat ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 24 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan kebutuhan bahan air adalah 14 liter. Berdasarkan data, perbandingan antara kebutuhan bahan gula dengan bahan air adalah 3:7. Untuk kebutuhan bahan gula, persamaan perbandingan senilainya bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan jumlah kebutuhan bahan air ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 14 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan kebutuhan bahan gula adalah 6 liter. Berdasarkan data, perbandingan antara kebutuhan bahan sirup dengan bahan air adalah 2:7. Untuk kebutuhan bahan sirup, persamaan perbandingan senilainya bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan jumlah minuman yang akan dibuat ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 14 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan kebutuhan bahan sirup adalah 4 liter. Kesimpulan: untuk membuat 24 liter minuman, kita memerlukan bahan 14 liter air, 6 liter gula, dan 4 liter sirup. Soal nomor 6. Jumlah mangga dan apel di sebuah keranjang ada 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7:8. Berapakah banyak buah apel yang terdapat pada keranjang tersebut? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Berdasarkan data baris 1 dalam tabel, perbandingan antara jumlah apel dengan jumlah buah dalam perbandingan tersebut adalah 8:15. Untuk jumlah apel, persamaan perbandingan senilainya bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan jumlah keseluruhan buah dalam keranjang ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 90 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan jumlah apel dalam keranjang tersebut adalah 48 buah. Soal nomor 7. Perbandingan umur Dayu dan Beni adalah 4:5. Selisih umur Dayu dan Beni adalah 6 tahun. Berapakah umur mereka masing-masing? Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Berdasarkan baris 1 tabel, perbandingan usia Dayu dengan selisih dalam perbandingan tersebut adalah 4:1. Persamaan perbandingan senilai untuk umur Dayu bisa kita tuliskan seperti berikut. Kita masukkan data selisih umur ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 6 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan umur Dayu adalah 24 tahun. Karena perbandingan umur Beni dan Dayu adalah 5:4, maka persamaan perbandingan senilainya bisa kita tuliskan seperti berikut. Kita masukkan umur Dayu ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 24 ke sebelah kanan persamaan.
Kita dapatkan, umur Beni adalah 30 tahun. Kesimpulan, umur Dayu 24 tahun dan umur Beni 30 tahun. Soal nomor 8. Ayah Edo mengembangbiakan sejumlah ayam, bebek, dan itik. Perbandingan ayam dan bebek adalah 7:4, sedangkan perbandingan itik dan bebek adalah 3:2. Banyak itik 60 ekor. Berapakah banyak ayam dan bebek masing-masing? Untuk adik-adik ketahui, kita tidak bisa menghitung jumlah ayam terlebih dahulu, karena berdasarkan data yang ada dalam soal, persamaan perbandingan senilai untuk ayam hanya bisa dibuat berdasarkan data perbandingan ayam dan bebek, tetapi kita tidak mengetahui data jumlah bebek. Dengan demikian, kita harus menghitung terlebih dahulu jumlah bebek. Untuk menghitung jumlah bebek, kita perlu melihat persamaan perbandingan senilai antara bebek dan itik. Berdasarkan data, persamaan perbandingan senilai antara bebek dan itik adalah sebagai berikut. Kita masukkan data jumlah itik ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 60 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan jumlah bebek adalah 40 ekor. Untuk menghitung jumlah ayam, persamaan perbandingan senilainya adalah sebagai berikut. Kita masukkan jumlah bebek ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 40 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan jumlah ayam adalah 70 ekor. Kesimpulan, jumlah ayam 70 ekor dan jumlah bebek 40 ekor. Soal nomor 9. Perbandingan termometer Reaumur dengan Celcius adalah 4:5. Pada termometer Reaumur, suatu benda ketika diukur menunjukkan suhu 60 derajat. Berapa derajatkah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius? Soal tersebut bisa kita tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Dalam bentuk persamaan perbandingan senilai, soal tadi bisa kita tulis sebagai berikut. Kita masukkan suhu dalam Reaumur ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 60 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius adalah 75 derajat. Soal nomor 10. Segitiga ABC memiliki sudut A, sudut B, dan sudut C. Jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Perbandingan sudut A, sudut B, dan sudut C adalah 2:3:4. Tentukan besar sudut A, sudut B, dan sudut C masing-masing. Soal tersebut bisa kita tulis dalam tabel seperti berikut. Berdasarkan baris pertama pada tabel, perbandingan antara sudut A dengan total sudut dalam perbandingan tersebut adalah 2:9. Dengan demikian, persamaan perbandingan senilainya adalah sebagai berikut. Kita masukkan data jumlah sudut segitiga ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 180 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan besar sudut A adalah 40 derajat. Kita lanjut ke sudut B. Berdasarkan data, perbandingan antara sudut B dan sudut A adalah 3:2. Persamaan perbandingan senilainya adalah sebagai berikut. Kita masukkan data besar sudut A ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 40 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan besar sudut B adalah 60 derajat. Terakhir, kita hitung besar sudut C. Berdasarkan data, perbandingan antara sudut C dan sudut A adalah 4:2. Persamaan perbandingan senilainya adalah sebagai berikut. Kita masukkan data besar sudut A ke dalam persamaan tersebut. Kita pindahkan angka 40 ke sebelah kanan persamaan. Kita dapatkan besar sudut C adalah 80 derajat. Kesimpulan, besar sudut A adalah 40 derajat, besar sudut B adalah 60 derajat, dan besar sudut C adalah 80 derajat. Demikian pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semuanya.
Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.